Pernahkah kalian merasa sangat kaya, tapi di saat yang sama merasa seperti pengemis yang mengharap belas kasihan di rumah sendiri? Namaku Ari, usiaku 29 tahun. Orang-orang melihatku sebagai wanita paling beruntung karena menikah dengan seorang pengusaha sukses yang hartanya seolah tak akan habis 7 turunan. Tapi malam ini, di balik pintu kamar yang kedap suara ini, aku hanya bisa mencium aroma alkohol yang menyengat dari napas suamiku dan menemukan bekas lipstik merah di kerah kemeja mahalnya. Aku punya segalanya, tapi aku tidak punya suamiku sendiri. Sebelum aku melanjutkan kisah yang menyayat hati ini, aku ingin menyapa kalian yang sedang mendengarkan. Coba tulis di kolom komentar, kalian sedang mendengarkan cerita ini dari kota mana? Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayangi kalian. 10 tahun yang lalu, aku membayangkan pernikahan adalah dermaga tempatku berlabuh dengan tenang. Mas Pandu, begitu aku memanggilnya, adalah sosok yang karismatik. Bisnisnya di bidang manufaktur meledak, menjadikannya salah satu pengusaha muda yang paling disegani di kota ini. Saat dia melamarku, aku merasa seperti Cinderella. Gaun pengantin yang harganya ratusan juta, resepsi yang dihadiri pejabat, dan sebuah rumah mewah di kawasan elit yang luasnya melebihi akal sehatku yang dulu hanya seorang gadis sederhana. Aku pikir aku sudah memenangkan lotre kehidupan. Namun, tirai kebahagiaan itu tersingkap tak lama setelah malam pertama. Aku segera sadar bahwa Mas Pandu tidak hanya mencintai bisnis dan uangnya, dia mencintai pemujaan. Uang yang melimpah membuatnya merasa bisa membeli apa saja, termasuk moralitas. Setiap kali dia pulang lewat tengah malam, langkah kakinya selalu gontai. Bau botol-botol minuman keras yang harganya jutaan rupiah seolah menjadi parfum wajib yang ia bawa masuk ke dalam kamar kami. Di atas ranjang yang spraynya terbuat dari sutra terbaik, aku sering menangis dalam diam sementara dia mendengkur dalam pengaruh alkohol. Kesedihanku bukan hanya tentang botol-botol itu. Ponselnya yang tak pernah berhenti berdering di jam-jam ganjil adalah luka yang lain. Aku pernah memberanikan diri membuka pesannya, dan hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Ada banyak nama wanita di sana. Ada sekretaris, ada model, bahkan ada yang tanpa nama, namun bahasanya begitu mesra. Saat aku mencoba bertanya dengan suara gemetar, Mas Pandu hanya melempar segepok uang ke wajahku. "Diam, Ari. Tugasmu hanya berdandan cantik, urus rumah ini, dan nikmati semua fasilitas yang kuberikan. Jangan pernah mengatur hidupku," teriaknya malam itu. Suaranya menggelegar mengalahkan suara hujan di luar. Aku merasa seperti barang pajangan yang mahal. Aku boleh membeli tas bermerek apa saja, aku boleh pergi ke salon mana saja, tapi aku tidak boleh memiliki hatinya. Di depan kolega bisnisnya, dia merangkulku mesra seolah aku adalah ratunya. Namun begitu pintu mobil tertutup, dia kembali menjadi orang asing yang sibuk dengan dunianya sendiri. Dunia malam, dunia wanita, dan dunia yang pelan-pelan mulai menghancurkan fondasi rumah kami tanpa dia sadari. Aku bertahan bukan karena aku gila harta, tapi karena aku masih memegang janji suci di depan penghulu. Aku berharap suatu saat Mas Pandu akan sadar bahwa harta sebanyak apapun tak akan bisa menemaninya di masa tua jika hatinya kosong. Tapi aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat, siap meruntuhkan istana megah yang dia bangun dengan kesombongan ini. Memasuki tahun kelima pernikahan kami, suasana di rumah mewah ini semakin terasa dingin. Sedingin es yang selalu ada di dalam gelas minuman Mas Pandu setiap malam. Orang bilang, uang bisa membeli kenyamanan. Tapi mereka lupa bahwa uang juga bisa menjadi kutukan bagi jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Mas Pandu bukan lagi pria yang sekadar suka bersenang-senang. Dia sudah menjadi tawanan dari egonya sendiri. Setiap hari aku melihatnya berangkat ke kantor dengan wajah yang kuyu karena kurang tidur. Bukan karena bekerja keras, melainkan karena menghabiskan malam di klub-klub malam eksklusif bersama wanita-wanita yang haus akan kemewahannya. Aku sering menemukan tagihan kartu kredit yang jumlahnya tidak masuk akal, ratusan juta rupiah hanya untuk satu malam hiburan. Saat aku mencoba menegurnya, dia akan tertawa meremehkan. "Ari, uang itu dicari untuk dinikmati. Kamu jangan sok tahu soal bisnis. Selama kamu masih bisa belanja, diamlah," begitu katanya.
selalu dengan nada yang merendahkan. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Bau busuk dari gaya hidupnya mulai tercium sampai ke dapur perusahaan. Mas Pandu mulai sering marah-marah di telepon. Aku sering mendengar dia berteriak pada sekretarisnya atau rekan bisnisnya tentang tender yang lepas, tentang klien yang membatalkan kontrak, atau tentang utang bank yang mulai menagih. Ternyata, saat dia sibuk memanjakan selingkuhannya dengan tas-tas mewah, dia mulai mengabaikan manajemen perusahaannya. Karyawan-karyawan kepercayaannya mulai mengundurkan diri satu persatu karena tidak tahan dengan sikapnya yang temperamental dan sering telat membayar gaji. Puncaknya adalah suatu malam saat aku menemukan seorang wanita asing berdiri di depan gerbang rumah kami. Wanita itu tampak muda, mungkin lebih muda dariku, dengan mata yang sembab. Dia berteriak meminta pertanggungjawaban karena Mas Pandu menjanjikan sebuah apartemen yang ternyata cicilannya macet. Bayangkan betapa hancurnya perasaanku. Di rumah ini, aku berperan sebagai istri yang menjaga kehormatannya. Sementara di luar sana, suamiku menebar janji palsu pada wanita lain menggunakan uang yang seharusnya menjadi pondasi masa depan kami. Aku mencoba bicara baik-baik padanya malam itu, memohon agar dia kembali ke jalan yang benar, berhenti minum, dan fokus menyelamatkan usahanya yang mulai goyah. Tapi apa yang kudapatkan? Bukan pelukan atau permintaan maaf, melainkan sebuah tamparan verbal yang lebih sakit dari pukulan fisik. Kamu itu hanya wanita yang aku angkat dari lumpur, Ari. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan tahu rasanya tidur di atas kasur empuk ini. Jangan pernah mengajariku. Dia membanting gelas kristal favoritnya hingga hancur kebekeping di lantai ruang tamu. Sama seperti hatiku yang hancur saat itu. Sejak malam itu, aku mulai menyadari bahwa istana ini bukan lagi tempat yang aman. Dinding-dinding rumah yang megah ini seolah mulai berbisik tentang keruntuhan yang sudah di depan mata. Mas Pandu semakin tenggelam dalam alkohol untuk melarikan diri dari stres bisnisnya yang mulai oleng. Dia tidak sadar bahwa di setiap botol yang dia habiskan, ada satu bagian dari masa depan kami yang ikut menguap. Aku mulai sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan di dalam kapal yang sudah bocor ini? Apakah aku akan ikut tenggelam bersamanya, atau aku harus belajar berenang untuk menyelamatkan nyawaku sendiri? Ketakutanku bukan lagi tentang kehilangan kemewahan, tapi tentang kehilangan kewarasanku. Aku melihat pria yang dulu kupuja, kini berubah menjadi sosok asing yang mengerikan. Seorang pengusaha yang sombong di ambang kebangkrutan, dan seorang suami yang tidak lagi mengenal arti kata setia. Badai itu sudah sangat dekat, dan aku bisa merasakan angin dinginnya mulai menusuk tulang. Kebohongan, sedalam apapun dikubur, akhirnya akan membusuk dan tercium juga. Memasuki tahun ke-6, sangkar emas yang kubanggakan mulai terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap. Mas Pandu tidak lagi bisa menyembunyikan bangkrutnya moral dan finansialnya di balik setelan jas mahal. Suatu pagi, kedamaian semu di rumah kami pecah saat beberapa pria berbadan tegap dengan seragam bank datang membawa tumpukan surat sitaan. Ternyata, tanpa sepengetahuanku, rumah yang kami tempati ini sudah dijadikan jaminan utang untuk menutupi kerugian perusahaannya yang kian membengkak. Bukannya bertaubat atau meminta maaf, Mas Pandu justru semakin menjadi-jadi. Setiap kali tagihan datang, dia akan lari ke botol-botol minuman kerasnya. Dia sering pulang dalam keadaan mabuk berat, meracau tentang pengkhianatan rekan bisnisnya, padahal aku tahu betul bahwa dialah yang mengkhianati dirinya sendiri. Uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk memutar modal, justru dia habiskan untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya yang silih berganti. Aku pernah menemukan mutasi rekeningnya. Dia mentransfer ratusan juta kepada seorang wanita muda di saat gaji para buruh di pabriknya sudah menunggak selama 3 bulan. Mas, sadar! Kapalmu sudah karam. Berhenti menghamburkan uang yang bahkan kita sudah tidak punya. Teriakku suatu malam sambil mencoba merebut botol whisky dari tangannya. Dia menatapku dengan mata merah yang benci. Kamu tahu apa? Kamu itu cuma pajangan. Kamu bertahan di sini juga karena uangku kan? Jangan munafik, Ari. Dia mendorongku hingga aku tersungkur di sudut meja makan. Rasa sakit di sikuku tak sebanding dengan rasa hancur di dadaku. Ternyata,
Selama ini di matanya aku tak lebih dari sekadar barang yang dia beli. Dia pikir kesetiaanku memiliki label harga. Kehancuran itu semakin nyata ketika satu persatu aset kami mulai hilang. Mobil mewah yang biasa mengantarku pergi ke pertemuan sosial ditarik oleh debt collector. Berlian dan tas-tas bermerek yang dulu dia berikan sebagai uang tutup mulut atas perselingkuhannya, satu persatu mulai aku jual secara diam-diam, hanya untuk membayar listrik dan biaya makan sehari-hari, karena Mas Pandu sudah tidak lagi memberiku nafkah. Ironisnya, di tengah kondisi sesulit itu, dia masih sempat-sempatnya membawa wanita lain ke hotel menggunakan sisa-sisa limit kartu kreditnya yang hampir habis. Puncaknya adalah saat polisi datang ke rumah. Mas Pandu dilaporkan atas dugaan penggelapan dana investor. Dunia rasanya berputar. Aku melihat pria yang dulu sangat berwibawa itu, kini diborgol dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Tidak ada lagi sisa-sisa pengusaha kaya yang disegani. Yang ada hanyalah seorang pria yang hancur oleh nafsu dan kesombongannya sendiri. Di malam yang sunyi setelah dia dibawa pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu yang kini kosong karena beberapa furnitur mulai disita. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Dua orang yang tampak sangat bahagia, namun ternyata saling asing. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi menjadi malaikat bagi pria yang memilih untuk menjadi iblis. Aku telah memberikan segalanya, kesabaranku, harga diriku, dan masa mudaku. Tapi ada satu hal yang tidak boleh ikut hancur bersama kebangkrutannya, yaitu masa depanku. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu yang mulai redup, aku membuat keputusan yang paling berat, namun paling benar dalam hidupku. Aku akan pergi. Bukan karena dia miskin, tapi karena dia telah kehilangan jiwanya, jauh sebelum dia kehilangan hartanya. Memutuskan untuk bercerai dari pria yang sedang hancur lebur secara hukum dan finansial bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang mencibirku. Ari, tegas sekali kamu meninggalkan suami di saat dia sedang di bawah. Atau, dulu saja saat uangnya banyak, kamu mau. Sekarang saat dia susah, kamu lari. Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hati. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah mati di dalam rumah itu jauh sebelum bank menyita aset-aset kami. Mereka tidak tahu rasanya dikhianati berulang kali di atas ranjang yang dibeli dari uang haram dan keringat buruh yang tidak dibayar. Proses perceraian di pengadilan agama berlangsung sangat alot. Mas Pandu, meski dalam kondisi terhimpit kasus hukum, masih sempat-sempatnya menunjukkan arogansinya. Di depan hakim, dia mencoba memutarbalikkan fakta. Dia menuduhku sebagai istri yang tidak berbakti dan hanya mengincar hartanya. Lucu sekali, harta apa yang dia bicarakan? Saat itu, rumah kami sudah dipasangi garis tanda sita, mobil sudah tidak ada, dan utangnya menumpuk di mana-mana. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah cacian Mas Pandu, melainkan bagaimana teman-teman sosialitaku menghilang satu persatu. Dulu, ponselku tidak pernah berhenti berdering. Ajakan afternoon tea, arisan mewah, hingga liburan ke luar negeri datang silih berganti. Tapi begitu kabar kebangkrutan Mas Pandu meledak di media lokal dan aku mengajukan cerai, aku menjadi orang asing bagi mereka. Saat aku butuh pinjaman tempat tinggal sementara atau sekadar bahu untuk menangis, semua pintu tertutup. Aku sadar, selama ini mereka tidak berteman denganku, mereka berteman dengan saldo rekening suamiku. Titik terendahku adalah saat aku harus keluar dari rumah mewah itu dengan hanya membawa 2 koper pakaian. Petugas bank sudah berdiri di depan pintu, siap mengganti gembok gerbang. Aku berdiri di trotoar, menatap rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku menua. Namun ternyata hanya menjadi saksi bisu kehancuran harga diriku. Mas Pandu bahkan tidak ada di sana untuk sekadar mengucapkan kata perpisahan yang baik. Dia sedang sibuk dengan urusan pemeriksaannya di kepolisian, ditemani oleh salah satu wanita simpanannya yang ternyata masih bertahan, hanya karena berharap ada aset yang disembunyikan. Malam itu, di usia 29 tahun, aku berakhir di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Kamar yang luasnya bahkan tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah lamaku. Suara bising kendaraan dan aroma selokan yang menyengat menjadi teman baruku. Aku duduk di lantai, menatap cermin kecil yang retak dan bertanya-tanya. Ari, apa yang tersisa darimu? Aku kehilangan status,
Aku kehilangan kemewahan, dan aku kehilangan pria yang pernah kucintai. Aku merasa seperti barang rongsokan yang dibuang setelah mesinnya rusak. Kesepian itu terasa begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan kopi, tidak ada lagi supir yang membukakan pintu. Hanya ada aku, kegelapan, dan penyesalan mengapa aku membiarkan diriku bertahan begitu lama dalam kehancuran yang sudah jelas polanya. Tapi di tengah isak tangis itu, ada secercah api kecil di hatiku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas. Tidak ada lagi bau alkohol, tidak ada lagi bau parfum wanita lain, dan tidak ada lagi teriakan kasar yang menghinaku. Ternyata, memulai hidup dari nol di usia 29 tahun dengan label janda pengusaha bangkrut adalah perjuangan yang sangat berdarah-darah. Selama bertahun-tahun, aku hanya tahu cara berdandan cantik dan menemani Mas Pandu ke pesta. Aku kehilangan keterampilan dasar untuk bertahan hidup di dunia kerja. Aku melamar ke belasan perusahaan, namun banyak yang menolak karena masa vakum kerjaku yang terlalu lama. Mereka melihatku sebagai wanita manja yang tidak akan tahan dengan tekanan. Aku ingat momen ketika aku harus menjual jam tangan terakhirku. Satu-satunya harta yang tersisa. Hanya untuk membayar uang kos dan makan untuk 1 bulan ke depan. Sambil memegang uang hasil penjualan itu, aku menangis di pinggir jalan. Aku sadar, kecantikan dan kemewahan itu sifatnya hanya sementara, seperti uap air. Namun di tengah keputusasaan itu, aku bertemu dengan seorang pemilik warung makan kecil yang mau menerimaku sebagai kasir, sekaligus membantu di dapur. Dari yang terbiasa makan di restoran bintang 5, kini aku harus terbiasa dengan hawa panas dapur dan bau asap masakan setiap hari. Tapi anehnya, setiap rupiah yang kuhasilkan dengan keringatku sendiri terasa jauh lebih berharga daripada segepok uang yang dulu dilemparkan Mas Pandu ke wajahku. Sambil membangun kembali hidupku yang sederhana, kabar tentang Mas Pandu sesekali masih mampir di telingaku melalui berita atau cerita orang. Karma tidak pernah salah alamat. Setelah aset-asetnya ludes disita negara untuk membayar utang dan kerugian investor, Mas Pandu akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Yang paling menyedihkan adalah saat aku mendengar bahwa wanita-wanita yang dulu dia manjakan dengan uang perusahaan, tidak ada satupun yang menjenguknya di sel. Mereka menghilang bak ditelan bumi, tepat saat saldo rekening Mas Pandu menyentuh angka 0. Pria yang dulu merasa bisa membeli dunia dengan uangnya, kini sendirian di dalam sel yang sempit dan pengap. Aku dengar dia sering mengamuk karena tidak bisa mendapatkan alkohol, dan kesehatannya menurun drastis akibat gaya hidupnya yang rusak selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang mantan asistennya menemuiku dan bercerita bahwa di dalam penjara, Mas Pandu sering menyebut namaku. Dia menangis menyesali keputusannya dan ingin aku datang menjenguknya. Tapi hatiku sudah membatu. Bukan karena aku dendam, tapi karena Ari yang dulu mencintainya sudah lama mati dibunuh oleh perbuatannya sendiri. Aku tidak ingin kembali ke kegelapan itu. Kini meski aku hanya tinggal di sebuah kamar kos dan bekerja dari pagi hingga malam, aku merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Aku punya ketenangan jiwa. Aku tidak perlu lagi memeriksa ponsel suamiku di tengah malam. Aku tidak perlu lagi mencium bau alkohol yang menjijikkan. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa luas rumahmu, tapi seberapa luas rasa syukurmu di dalam tempat tinggalmu. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit, berencana membuka usaha catering kecilku sendiri. Aku bukan lagi Ari yang bergantung pada belas kasihan seorang pria kaya. Aku adalah Ari yang baru, yang lahir kembali dari pahitnya pengkhianatan. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengesahkan perceraianku. Kini, di usiaku yang menginjak 30 tahun, aku berdiri di depan sebuah kedai kecil milikku sendiri. Kedai ini tidak mewah, tidak ada marmer atau lampu kristal, tapi setiap sudutnya dibangun dari kejujuran dan air mata perjuangan. Aku bukan lagi Ari yang mengenakan gaun desainer ternama, tapi aku adalah Ari yang kini bangga mengenakan celemek masak. Karena dari sinilah aku menemukan kembali harga diriku yang sempat hilang. Kabar terakhir yang kudengar tentang Mas Pandu benar-benar memilukan. Dia telah bebas dari penjara.
Namun dunia luar ternyata jauh lebih kejam bagi pria yang tidak lagi memiliki apa-apa. Usahanya benar-benar rata dengan tanah. Aset-asetnya telah dilelang untuk menutupi hutang piutang yang tak berujung. Aku mendengar dia kini tinggal di sebuah kontrakan kumuh, menderita sakit liver yang parah akibat kecanduannya pada minuman keras selama bertahun-tahun. Tak ada lagi wanita-wanita cantik di sisinya. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat. Suatu hari, dia pernah mencoba menghubungiku melalui seorang kenalan, memohon bantuan karena dia tidak punya uang, bahkan untuk sekedar berobat. Hatiku bergetar, tapi bukan karena cinta yang tersisa, melainkan rasa iba pada sesama manusia. Aku mengirimkan bantuan sekadarnya melalui perantara, namun aku memutuskan untuk tidak pernah menemuinya lagi. Bagiku, kisah kami sudah selesai di hari aku melangkah keluar dari rumah mewah itu. Aku sudah memaafkannya, tapi aku tidak bisa melupakan hancurkan janji suci kami demi kenikmatan sesaat. Pesan moral untuk kita semua, Pahitnya pengalamanku mengajarkan beberapa hal yang ingin kubagikan kepada kalian semua yang masih setia mendengarkan kisah ini. harta tanpa moral adalah bom waktu. Jangan pernah terpesona oleh kilauan kekayaan, jika di dalamnya tidak ada ketulusan dan rasa syukur. Uang bisa dicari, tapi karakter dan kesetiaan adalah aset yang tidak bisa dibeli. Jangan menjual jiwa demi kemewahan. Bagi kalian para wanita, jangan pernah menggantungkan seluruh hidup dan kebahagiaanmu hanya pada harta seorang pria. Milikilah kemandirian, karena saat badai datang, hanya kakimu sendirilah yang bisa membuatmu tetap berdiri tegak. Karma itu nyata. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kesombongan dan pengkhianatan mungkin terasa manis di awal, namun ia akan berujung pada kehancuran yang tak menyisakan apa-apa. Kesetiaan adalah mata uang tertinggi. Di saat sulit, bukan saldo rekening yang akan menemanimu, melainkan orang-orang yang tulus menyayangimu. Jangan pernah mengkhianati mereka demi kesenangan yang hanya bertahan semalam. Kini, aku memulai hariku dengan senyuman yang tulus. Aku tidak lagi kaya secara materi jika dibandingkan dulu, tapi hatiku jauh lebih tenang. Ternyata, kebahagiaan sejati bukanlah tentang berada di puncak dunia, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita punya dan tetap berjalan di jalan yang benar. Namaku Ari, dan inilah akhir dari ceritaku. Terima kasih sudah mendengarkan.